Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Umar mengganggu waktu Bapak karena ini saya mendapat SPT untuk melakukan supervisi terhadap Pak Umar. Pak Umar nyun sewu, ini ada beberapa tahapan di dalam supervisi, di antaranya ada pra-observasi, kemudian ada observasi, kemudian ada pasca observasi. Untuk schedule hari ini kita melakukan pra-observasi nih Bapak Umar. Pak Umar, ngastonya apa ya? Saya PAI, Oh, PAI dan Budi Pekerti. Untuk yang tahun ini berapa jam Pak? Ya 3 jam kali setiap pertemuan kan 3 jam kali 3 kali 5. Oh gitu. Terus ini kita mau lakukan, saya beri kira-kira untuk supervisi ini Pak Umar rencananya kelas berapa? Yang Kelas 12 Bu. Oh kelas 12. Kelas 12. Akuntansi. AKL ya. Ya. Terus tujuan pembelajarannya akan dicapai apa Pak? Tujuan belajarnya topiknya itu kan tentang kenakalan Bu, kenakalan remaja ya. Jadi sebetulnya topiknya itu kan menghindari perbuatan tercela. Itu kemudian kita breakdown, itu kita kaitkan dengan kenakalan siswa atau pelajar. Jadi ada bullying, ada apa ini, hidup berboya-boya, keluyuran, tidak melaksanakan perintah agama, macam-macam lah, ada beberapa topik itu nanti yang akan kita sampaikan kepada anak itu. Jadi kalau kita hubungan dengan profil pelajar Pancasila, kita pakai aspek yang berapa ini Pak untuk pencapaian tujuannya? Ya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa ya? Ya takwaan. Kemudian untuk pengembangannya bagaimana Pak? Baik itu dari sisi pengembangan siswa atau mungkin pengembangan di dalam proses pembelajaran? Ya kalau pengembangannya supaya anak itu tahu tentang apa ya, tentang pergaulan ya, tentang pergaulan, supaya tahu tentang kita ingin menggali kompetensi sosial lah, spiritual dan sosialnya gitu. Jadi dari spiritual anak itu taat beragama, dari sosial ya bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Pengembangannya seperti itu. Sekarang itu kan banyak sekali ya Pak informasi-informasi yang membludak di WA kita, ada informasi yang positif, ada yang sifatnya negatif ya. Mungkin Pak Umar punya ada strategi apa yang mungkin akan dicapai dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi strateginya Bu, kita pakai metode inquiry learning ya. Jadi anak kita bikin kelompok penelitian yang kecil-kecilan lah, tidak seperti mahasiswa ya, dengan metode wawancara observasi terhadap anak-anak yang kemungkinan ya terlibat, ada indikasi misalnya ya anak yang tidak melaksanakan ibadah misalnya secara benar itu, nanti siapa itu bisa diwawancarai lewat guru agama, BK, orang tua dan siswa itu sendiri. Nanti caranya terserah anak lah, metodenya observasi dan wawancara. Dan dari wawancara itu mereka merangkum faktor penyebabnya apa, kenapa anak kok tidak sholat misalnya, kenapa anak kok sampai terlibat narkoba ya misalnya, macam-macam lah, itu faktornya apa, mereka anak sudah bisa merangkum. Nah dari rangkuman itulah baru kita simpulkan, hasilnya tahu. Iya. Terus bagaimana, apakah Pak yakin itu bisa tercapai ya? Karena bisa tercapai dengan metodenya, apakah ada kendala-kendala yang kemungkinan atau kendala apa yang kemungkinan nanti dialami oleh anak dalam mencari anak-anak yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma? Saya yakin dengan dengan observasi anak, saya kira bisa memilah-milah ya, mana anak yang kira-kira katakan misalnya sholat yang masih bolong-bolong, itu dengan kepeawaian wawancara yang formnya sudah kita siapkan sebelumnya, itu saya kira bisa
Objeknya siapa Pak? Objeknya anak-anak. Oh, objeknya Anak-anak, kemudian wawancaranya itu setelah anak diketahui siapa, kemudian kita bisa wawancara lewat BK. anak kelas lain, Ada kelas lain, bukan sekolah lain, kelas lain. Kemudian orang tuanya bagaimana? Memang ini bukan menyelesaikan kasus, bukan. Jadi ingin tahu indikatornya apa sih anak bisa berbuat itu. Kalau nanti penyelesaian sudah beda lagi. Misalnya anak kok suka keluyuran, kemana tidak izin itu apa faktornya? Hanya mengetahui faktornya saja, bukan menyelesaikan. Iya, Pak, terima kasih sekali. Semoga apa yang menjadi strategi Bapak itu nanti bisa diterapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sukses. Amin, amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, lagi ya Pak Umar ya. Kalau kemarin kita ketemu pada saat melakukan observasi, pra-observasi, kemudian pada saat Pak Umar ngajar, itu alhamdulillah saya sempat melakukan observasi juga bagaimana kondisi di kelas Bapak. Menurut Pak Umar, bagaimana perasaan Pak Umar atau bagaimana refleksi Pak Umar terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Iya, jadi apa yang saya sampaikan di kelas itu memang ada dengan strategi metode yang saya sampaikan itu memang ada kelebihan kelemahannya. Jadi yang saya dapatkan memang kita karena itu kerja kelompok ya, itu ada anak yang sangat aktif dan ada anak juga yang menggantung lah karena kerja kelompok biasa. Jadi ada anak yang aktif melakukan riset penelitian itu, ada yang hanya gandul. Jadi betul itu Bu. Terus terhadap anak-anak yang sudah aktif barangkali itu Pak Umar bagaimana perasaannya terhadap anak-anak yang saya selaku guru saya bangga terhadap anak-anak yang aktif, tapi kami kan menilainya kelompok Bu, jadi meskipun ada anak yang kurang aktif ya untuk pembelajaran mereka lah, tapi kita ingatkan memang ada anak yang aktif ada yang tidak. Jadi tindak lanjutnya ya terus kita pacu terus anak-anak yang punya bakat-bakat itu, yang punya motivasi untuk baik, kemudian yang tidak pun ya kita beri semacam motivasi gitu. Terus tindak lanjut untuk yang tidak aktif ini gimana Pak? Ya tidak aktif, ya kita beri saran, nasihat, kenapa kok tidak ada aktif, alasannya apa, yang kerja kok tidak, nanti kita cari alasannya apa. Kemudian nanti strategi pembelajaran yang akan dipakai bagaimana? Gimana? Strategi yang akan dipakai barangkali ada strategi khusus di dalam proses pembelajaran berikutnya Pak, untuk mengurangi atau bahkan meminimalkan anak-anak yang tidak aktif menjadi aktif. Ya, saya mungkin akan mengalihkan kepada belajar bukan kelompok ya, tanya jawab. Jadi tanya jawab langsung Bu, yang sifatnya personal. Jadi biar anak-anak sama-sama aktif berpikir, jadi tidak kelompok lagi. Karena memang kelemahan kelompok seperti itu. Ada 6 orang ya kadang-kadang yang aktif banyak 3, yang lain gandul itu biasa. Tapi dengan metode strategi, dengan metode tanya jawab itu bisa aktif semua. Baik Bapak, terima kasih. Nanti untuk rencana pengembangan dengan model yang tadi sudah disampaikan Bapak, saya kira nanti waktunya kapan nanti bisa diisi di formulir rencana pengembangan ini. Ya, terima kasih insya Allah ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.